Masih ingatkah kita pada sebuah kasus yang terjadi di Malang? Di mana ada seorang laki-laki berinisial ZA yang melakukan pembelaan diri terhadap pembegal yang hendak merampas harta benda miliknya. Nah, selain itu juga ZA ini melakukan pembelaan diri karena si pembegal ingin memperkosa teman dekatnya. ZA yang saat itu terpojok karena pembegal berjumlah 4 orang, kemudian mengambil pisau yang menurutnya dibawa karena untuk praktek di sekolah dan menusukkannya ke dada si M, salah satu pembegal yang pada akhirnya menyebabkan meninggal. Nah, muncul pertanyaan, apakah kejadian seperti ini dikatakan pembelaan diri dan lepas dari segala tindakan hukum? Perlu diketahui bersama bahwa ada tindakan lain di dalam kasus ini, yaitu hilangnya nyawa seseorang yang kemudian dikategorikan sebagai tindakan penganiayaan. Nah, tindakan penganiayaan ini menyebabkan hilangnya nyawa. Nah, penganiayaan itu diatur dalam pasal 351 ayat 1 KUHP yang berbunyi, penganiayaan diancam dengan hukuman penjara paling lama 2 tahun, dan hukuman denda paling banyak 4.500. Nah, merujuk kembali kepada kasus di atas yang menyebabkan si M mati, berarti dikenakan pasal 351 ayat 3 yang diancam hukuman penjara paling lama 7 tahun. Nah, tetapi di sini ZA juga sebagai korban yang melakukan pembelaan diri karena mempertahankan hartanya dan kehormatan teman dekatnya. Nah, pembelaan diri tersebut juga diatur dalam hukum kita, yaitu di dalam pasal 49 KUHP. Pasal ini termasuk ke dalam alasan penghapusan pidana yang dibagi menjadi 2, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Nah, perbedaan antara kedua ini, alasan pembenar yaitu alasan yang menghapus sifat melawan hukum suatu tindak pidana. Nah, sedangkan alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan dari pelaku tindak pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dikenal dengan Northware atau pembelaan terpaksa, dan Northware Excess pembelaan darurat yang melampaui batas. Nah, kita bahas satu-satu. Dalam pasal 49 KUHP yang berbunyi, yang pertama, tidak dipidana barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum. Nah, kemudian bunyi ayat 2-nya, pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak dipidana. Nah, pertanyaannya, apa yang menjadi syarat-syarat pembelaan darurat atau Northware? Dalam Kitab Hukum Pidana, syaratnya yang pertama yaitu adalah perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan atau membela. Nah, pertahanan ini tentu amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Di sini harus ada keseimbangannya tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya. Nah, untuk membela kepentingan yang tidak berarti, misalnya orang tidak boleh membunuh atau melukai orang lain. Nah, di sana batasannya. Dan yang kedua adalah pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal ini, yaitu badan, kehormatan, barang diri sendiri ataupun barang orang lain. Nah, yang ketiga syaratnya adalah harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyongnya atau pada ketika itu juga. Contoh pembelaan darurat yang diatur dalam pasal 49 yaitu seseorang pencuri akan mengambil barang orang lain, atau pencuri yang ketahuan seketika mengambil barang orang lain, kemudian
menyerang orang yang punya barang itu dengan pisau atau senjata tajam dan sebagainya. Nah, di sini orang itu boleh melawan untuk mempertahankan diri dan barang yang dicurinya itu. Sebab si pencuri telah menyerang dengan melawan hak. Nah, selanjutnya serangan itu harus sekonyong-konyong atau mengancam ketika itu juga. Tapi jika si pencuri dan barangnya itu telah tertangkap, maka orang itu tidak boleh membela dengan memukuli si pencuri itu. Karena pada waktu itu sudah tidak ada lagi serangan sama sekali dari pihak pencuri. Nah, pembelaan terpaksa dijadikan sebagai alasan penghapus pidana jika memenuhi unsur-unsur di mana terdiri dari pembelaan itu bersifat terpaksa. Yang dibela ialah diri sendiri, orang lain, kehormatan, kesusilaan, harta benda, ataupun harta benda orang lain. Dan yang menjadi unsur yang ketiga adalah ada serangan sekejap atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu. Yang keempat, unsur-unsurnya serangan itu melawan hukum. Nah, perlu diingat, pembelaan terpaksa harus seimbang dengan serangan atau ancaman. Serangan tidak boleh melampaui batas keperluan dan keharusan, atau disebut dengan asas subsidiaritas. Nah, harus seimbang antara kepentingan yang dibela dan cara yang dipakai di satu pihak dan kepentingan yang dikorbankan. Jadi harus profesional. Selanjutnya kita bahas ke noteworthy excess. Nah, noteworthy excess adalah pembelaan darurat yang melampaui batas. Hal ini diatur dalam pasal 49 ayat 2 KUHP. Sama halnya dengan pembelaan darurat, noteworthy excess harus ada serangan yang sekonyong-konyong dilakukan atau mengancam pada saat itu juga. Nah, di sini batas-batas keperluan pembelaan itu dilampaui. Nah, misalnya orang yang membela dengan menembakkan pistol, sedangkan sebenarnya pembelaan dengan memukul kayu saja itu sudah cukup. Nah, pelampauan batas-batas oleh undang-undang diperkenankan asal saja disebabkan karena perasaan tergoncang hebat yang timbul lantaran serangan itu. Perasaan tergoncang hebat misalnya ini seperti jengkel atau marah sekali, atau bisa dikatakan gelap mata. Nah, misal seorang polisi yang melihat istrinya diperkosa oleh orang, lalu dia mengambil pistolnya yang dibawa dan ditembakkannya beberapa kali pada orang itu. Nah, dapat dikatakan polisi ini sudah melampaui batas-batas pembelaan darurat, karena biasanya dengan tidak perlu menembak beberapa kali, orang itu tentu telah menghentikan perbuatannya dan melarikan diri. Nah, itu adalah contoh dari pembelaan darurat secara berlebihan. Nah, selanjutnya, apa yang menjadi persamaan dan perbedaan antara noteworthy dan noteworthy excess atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas? Nah, persamaan antara pembelaan terpaksa dengan pembelaan yang berlebihan ini adalah keduanya mensyaratkan adanya serangan yang melawan hukum dan ada sesuatu yang dibela, yaitu tubuh, kehormatan, kesusilaan, dan harta benda, baik diri sendiri maupun orang lain. Nah, sedangkan perbedaannya ialah pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau noteworthy excess, pembuat melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat. Nah, oleh karena itu, perbuatan membela diri melampaui batas itu tetap melawan hukum, hanya saja tidak dipidana karena guncangan jiwa yang hebat. Nah, lebih lanjut, maka pembelaan terpaksa yang melampaui batas menjadi dasar pemaaf. Pembelaan terpaksa atau noteworthy merupakan dasar pembenar karena melawan hukumnya tidak ada. Muncul pertanyaan lain, mengapa orang yang melakukan pembelaan diri masih diproses hukum? Nah, karena di sini memang tugas polisi sebagai penegak hukum untuk melakukan penyidikan apakah perbuatan yang dilakukan orang tersebut membela diri atau bukan. Nah, pengadilanlah yang nanti yang memutuskan
berdasarkan saksi dan kejadian yang tertulis dalam surat dakwaan. Kalau ternyata dari hasil tersebut perbuatan termasuk pembelaan diri, kemungkinan akan dibebaskan. Nah, jika pembelaan diri itu wajar. Nah, sebaliknya jika pembelaan diri tersebut dilakukan karena seseorang membukul secara membabi buta, bahkan menghilangkan nyawa seseorang dan merasa melakukan pembelaan diri, maka bisa saja ini tidak termasuk kategori pembelaan diri dan malah dapat dijatuhi sanksi pidana atau penjara. Nah, kemudian kembali pada kasus yang di atas, merujuk kepada pasal yang disebutkan tadi, maka dapat dikatakan bahwa pelaku melakukan perbuatan pembelaan diri karena mempertahankan harta bendanya. Nah, serta membela kesusilaan orang lain. Nah, tetapi lain cerita jika pisau yang dibawa pelaku kala itu memang dipersiapkan terlebih dahulu untuk melakukan suatu tindak pidana. Nah, intinya kita kembalikan lagi kepada pengadilan sebagai penentu untuk menentukan apakah pelaku dapat bebas dari segala tuntutan hukum atau dapat dipidana karena perbuatannya tidak termasuk ke dalam perbuatan pembelaan diri. Sekian, terima kasih dan semoga bermanfaat.